Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian takwa terus menerus takwa sampai kita meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala pun juga perintahkan kepada kita agar kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya mati dalam keadaan muslim ini adalah seagung-agungnya tujuannya seorang hamba, seagung-agungnya cita-citanya hamba. Karena dengan meninggal dunia dalam keadaan muslim ini adalah penentu beruntungnya ataupun bahagianya seorang itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bertakwa itu butuh adanya ilmu. Maka bagaimana seorang bisa mengetahui mana itu perintah, mana itu larangan kalau tidak dengan ilmu? Oleh karena itu maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan ilmu. Maka kalau seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ajari, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ajari. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ada beberapa sebab, di antaranya yaitu sebab-sebab yang supaya manusia itu bisa meninggal dunia dalam keadaan muslim. Yang pertama adalah hendaklah seorang itu istiqomah. Hendaklah seorang itu istiqomah terus-menerus di dalam keimanan, terus-menerus di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah SWT kemudian beristiqomah. Yaitu dengan beriman kepada Allah SWT, terus beriman kepada Allah SWT sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita itu selalu bertakwa kepada Allah SWT. Hendaklah kita itu terus menerus yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Maka dengan demikian kita nanti insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan muslim. Dimanapun kita berada, dimanapun, di waktu kapanpun, maka hendaklah kita
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang menjadikan seorang itu bisa meninggal dunia dalam keadaan muslim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dimatikan oleh Allah taala dalam keadaan muslim. Dan mati dalam keadaan muslim atau mati dalam keadaan kafir ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangannya hamba. Oleh karena itu maka hendaklah kita selalu minta kepada Allah SWT agar kita dimatikan dalam keadaan muslim. Dan banyak orang-orang yang beriman mati dalam keadaan muslim, dan juga begitu banyak orang-orang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu maka hendaklah kita selalu minta kepada Allah SWT agar kita dimatikan dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf pun seorang nabi, beliau pun juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doanya adalah tawaffani musliman walhaqni bisolihin, walhiqni bisolihin. Wafatkanlah saya dalam keadaan muslim dan temukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Maka bagaimana dengan kita? Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan muslim, dan kita juga berdoa kepada Allah taala agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dipalingkan hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada sesatan setelah Engkau menunjukkan kami, dan berilah kami di sisi Engkau rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ini adalah doa-doa yang kita perlu tambah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hati manusia itu adalah di tangan Allah. Allah Ta'ala membolak-balikkan menurut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membolak-balikkan menurut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Oleh karena itu maka hendaklah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Kemudian kita pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat, yaitu sebelum salam, kita disyariatkan untuk membaca doa, berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan neraka jahanam, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan, begitu pula fitnah kematian, dan juga fitnah masihid dajjal. Di dalam doa tadi, yaitu berlindung, diantaranya adalah berlindung dengan fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan adalah ujian-ujian yang ada di dunia, baik itu tentang masalah syahwat ataupun itu tentang masalah subhat. Maka ini adalah fitnah-fitnah yang ada di dunia, entah itu ujian dengan harta, ujian dengan wanita, ujian dengan tahta, ujian dengan anak, jabatan ataupun yang lainnya. Semuanya itu adalah ujian-ujian yang ada di dunia. Dan yang terakhir, ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian tatkala yaitu mau meninggal dunia. Ini adalah apakah seorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ataupun husnul khotimah, dalam keadaan jelek ataupun dalam keadaan baik. Ini adalah ujian yang paling terakhir di dunia itu. Oleh karena itu maka hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah, yaitu kehidupan. Kemudian ya ma'asyiral muslimin, dan setan, iblis itu pun sangat yaitu semangat di dalam menggoda manusia tatkala seorang itu mau meninggal dunia. Karena ini adalah sebagai penentu apakah seorang itu meninggal dalam kebaikan ataupun seorang itu meninggal dalam kejelekan. Ini adalah sebagai penentu
Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu adalah dilihat dari akhirnya. Maka kalau akhirnya baik, maka ini menunjukkan kebaikannya. Tapi kalau akhirnya jelek, maka ini adalah menunjukkan kerugiannya. Oleh karena itu maka setan, iblis ini sangat semangat di dalam menggoda manusia, terutama yaitu di akhir hidupnya. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimatikan dalam keadaan muslim, dan agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang akhir kalimat yang kita ucapkan di dunia itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Maka barang siapa yang akhir dari ucapannya yang diucapkan di dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbah yang pertama tadi kita sebutkan di antara sebab agar seorang bisa meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka yang pertama tadi adalah dengan istiqomah. Kita selalu bertakwa kepada Allah SWT, selalu beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah dengan minta kepada Allah SWT, karena mati dalam keadaan muslim itu adalah di tangan oleh Allah SWT, bukan tangannya hamba. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian di antaranya yang ketiga adalah dengan memperbaiki diri. Jadi termasuk sebab yang ketiga adalah memperbaiki diri secara batin ataupun secara zahir. Berarti zahirnya amalan-amalan kita perbaiki. Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula juga kita perbaiki hati kita. Berarti supaya kita menjadi orang beriman baik secara zahir ataupun secara batin. Beriman zahirnya adalah orang beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian batinnya pun juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hendaklah kita perbaiki zahir kita. Kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita pun juga perbaiki. Maka dari niatan-niatan yang tidak baik maka hendaklah kita perbaiki. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan kita pun juga kita perbaiki. Kita berusaha mengatakan pada ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang thayyibah. Kita sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita pun juga sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, supaya kita nanti tatkala meninggal dunia yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna lil mauti syakarat, sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat. Jadi orang kalau meninggal dunia dia akan sakarat dulu, dan sakarat maut ini adalah sakit. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan tatkala kita nanti sakarat maut. Minta kepada Allah taala agar kita diringankan tatkala sakarat maut. Kemudian yang kedua adalah kita perbaiki lisan kita supaya nanti yang akhir yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu pun juga bisa luntur. Seorang itu bisa bertambah keimanannya, yaitu dengan taat kepada Allah taala. Dia melakukan sholat,
melakukan puasa, membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu, ini pun juga bisa menambah keimanan. Begitu pula iman itu pun juga bisa turun, iman itu bisa juga berkurang, dan iman itu bisa berkurang yaitu dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mendengarkan musik, ini pun juga bisa menjadikan iman itu menjadi turun. Oleh karena itu maka hendaklah kita selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin, a'azzani wa jazakallah, janganlah kita itu terfitnah dengan kegelapan dunia. Sesungguhnya dunia itu adalah sifatnya adalah sementara. Kemudian kehidupan yang hakiki adalah di akhirat, dan janganlah kita itu tertipu, janganlah kita itu terperdaya dengan yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka di dunia itu bisa menikmati sepuas-puasnya dunia ini. Mereka bisa bebas menikmati apa yang mereka kehendaki. Tapi ketahuilah, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Orang-orang kafir, mereka itu adalah calon-calon bahan bakar neraka. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang masalah neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapakah manusia itu? Adalah yaitu orang-orang kafir. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, maka apa nikmatnya seorang bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan senikmat-nikmatnya, menikmati kehidupan dunia dengan sebebas-bebasnya, tapi kalau setelah itu mendapatkan siksa, yaitu dia itu pun juga menjadi calon-calon yaitu bahan bakarnya neraka. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita tatkala hidup di dunia ini yang akhir kita ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqimus shalah.